Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah membagikan dan menginformasikan tentang acara ini. Dan kali ini masih dalam rangka Hari Laut Nasional, Hari Laut Dunia tepatnya mungkin. Kita kedatangan teman juga, Imade Andi Arsana. Saya pertama kali bertemu beliau tahun 2012 sebenarnya. Jadi saat itu ada penelitian tentang MOU Box. Long story in short, akhirnya ketemu lagi di 2020 dan mencoba untuk ajak berbincang-bincang. Sebenarnya saya merasa kenal, tapi beliau belum tentu kenal gitu ya. Yang menariknya mungkin karena sering ngelihat postingan beliau, jadi ngerasa masih dekat begitu. Mungkin seperti kayak menyukai tidak harus memiliki. Mungkin seperti kasusnya Christmas Island dengan Indonesia di salah satu postingannya Bli. Mungkin kita langsung saja kita ajak bergabung Bli Andi Arsana. Selamat sore Bli Andi. Halo, selamat sore Mas Andika, apa kabar? Terima kasih sudah mau mampir dan berbagi ceritanya kali ini. Waduh, dengan senang hati nih, suatu kehormatan, terima kasih. Kehormatan bagi saya sebenarnya Bli. Sama lah. Jadi yang menarik saat saya posting atau broadcast WA, khususnya WA, yang menarik adalah yang kembali bukan wah siap ikut bukan gitu ya. Oh saya yang keluar adalah testimoni. Umumnya di teman-teman yang biasanya pemburu beasiswa. Oh ini inspiring sekali. Saya suka blognya waktu itu. Jadi termasuk saya yang saat itu masih informasi mengenai beasiswa sangat terbatas. Dan blog Andi salah satu rujukan untuk mencari beasiswa itu. Buat mencari trik-trik ya. Ada manfaatnya. Terima kasih sudah mau berbagi saat itu, Beli. Sama-sama, dengan senang hati. Nah, Beli sendiri ini kan sebenarnya dosen geodesi ya. Saya kemarin sempat ngobrol juga Mbak Ana yang geodesi, tapi saya belum dapat apa ya? Apa sih itu geodesi? Apa bedanya dengan jurusan geografi begitu Beli? Kira-kira begitu. Geografi, ada geologi, ada geofisika gitu kan. Betul Beli. Mungkin Bi bisa menjelaskan lebih detail? Bahasa sederhananya geodesi itu geo bumi gitu. Desi itu pengukuran gitu ya. Jadi measurement, pengukuran di permukaan bumi dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan dimensi bumi gitu. Intinya banget sebenarnya sih. Tapi itu kan bahasanya ilmiah sekali gitu ya. Iya. Intinya ya pokoknya menggambar permukaan bumi dengan ketelitian yang tinggi gitu. Itu bedanya mungkin pada ketelitiannya dengan geografi. Kalau geografi kan skala kecil artinya lebih makro. Kalau geodesi itu lebih sempit skopnya sehingga kemudian ketelitiannya menjadi lebih tinggi gitu. Jadi untuk tergantung ketelitiannya sih. Ya. Siap. Ini salah satu saya termasuk salah satu yang buta akan peta sebenarnya Beli. Waktu itu sempat ngobrol sama teman dari Amerika yang lagi studi di Australia. Pertanyaan saya, wah kamu terbangnya jauh sekali ya, lewat Afrika harus ke Amerika. Karena kan peta gitu ya, Amerika, Afrika, Asia. Berarti kan terbangnya mereka harus lewat Afrika. Ternyata enggak, kita harus tinggal ke kanan aja kok. Oh iya ya, tinggal ke kanan ya sebenarnya karena buminya bulat. Jadi itu menurut saya lucu sekali buat saya sebenarnya. Nah, yang lebih menarik lagi, seorang yang yang menyukai peta, kemudian senang yang gambarnya, oh ini batas tanah saya, ini batas halaman saya. Nah sekarang malah Beli Andi yang tertarik dengan batas laut, yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dipagerin. Kenapa Beli? Awalnya terus terang itu ada kecelakaannya tuh, Andi. Kecelakaan. Saya itu sebagai dosen junior di Geodesi UGM mendapat untuk ikut proyek penentuan batas darat, sebenarnya batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste gitu ceritanya. 2003 gitu. Iya. Jadi kebayang ya, saya kan tadinya itu belajar yang detail banget, teknis banget ya, misalnya mengukur koordinat, pakai teknologi GPS, jadi sangat sempit kalau boleh saya bilang lingkupnya. Iya. Tapi tiba-tiba harus ikut proyek batas negara gitu kan, batas negara. Nah itu saya merasa, oh ternyata apa yang selama ini saya anggap sangat teknis, sangat spesifik, itu ternyata bisa berpengaruh terhadap relasi dua negara gitu. Jadi impact-nya ternyata internasional juga ya gitu ya. Itu kemudian menurut saya satu titik penting bagi saya tuh saya kira. Bagaimana kita melihat ilmu kita yang tadinya sempit sangat teknis, itu ternyata implikasinya bisa luas dan besar, bahkan internasional.
Nah ini saya kira itu hal-hal penting lah yang saya alami gitu ya. Sehingga kemudian merasa walaupun saya melakukan hal yang kecil, sebenarnya hal kecil itu ada implikasinya bagi hal-hal yang lebih besar dan lebih luas. Itu menurut saya itu penting bagi seseorang apapun bidangnya ya. Untuk bersyukurlah dia kalau dia bisa menemukan momen seperti itu gitu. Yang dia pelajari teknis itu punya implikasi luas. Gitu. Yang dicari kecelakaannya itu tadi beli ya. Ya, tidak sengaja aja itu kadang. Campur tangan Tuhan lah itu kalau itu sudah artinya memang. Betul gitu ya. Nah, kemudian tertarik dengan tadi tentang batas, saya beberapa kali baca artikelnya beli itu disebut sebagai marine delimitation. Delimitation berarti kan kenapa nggak marine limitation? Kenapa harus ada delimitation-nya? Kira-kira begitu pertanyaannya. Menarik itu ya bahasa itu ya. Kalau boleh saya agak ke belakang sedikit, tadinya kan saya batas darat tadinya di Timor Leste. Tapi begitu mau S2 ke Australia, kecelakaan lagi. Nggak ada supervisor yang ahli batas darat. Adanya batas darat gitu. Aduh, daripada saya pulang gitu kan, daripada pulang nggak jadi sekolah, ya udahlah batas laut nggak apa-apa. Jadi ada. Tapi akhirnya kemudian menikmati dan belajar. Nah, menarik ini, limit itu, jadi ada dua kata nih. Kalau kita bicara limit, maritime limits, itu kita tentukan sendiri. Mungkin di SMA atau di mana ya teman-teman masih ingat ya. Kayak misalnya laut teritorial limitnya 12 mil laut kan gitu. ZE limitnya 200 mil laut. Limit adalah proses menentukannya itu unilateral. Kita sendiri menentukan. Asumsinya kita nggak punya tetangga lain, jadi nggak ada tumpang tindih. Kayak kita misalnya di sebelah barat Sumatera itu kan nggak ada tetangga tuh, Andika. Iya, betul. Kita bisa tentukan 200 milnya sendiri, itu namanya limit. Kalau kemudian berdua ada tumpang tindih, berarti kan nggak bisa menentukan sendiri nih, sama tetangga, sama negara tetangga. Nah, entah gimana ceritanya itu disebutlah prosesnya delimitasi gitu. Oke. Berarti kalau ada bertetangga harus win-win gitu ya, beli biar tidak makan walaupun apa namanya istilahnya kalau di tetangga itu pagarnya nggak boleh makan tetangganya sebelah gitu kira-kira, atau dapat kebagian daunnya aja gitu ya. Betul, yang sampah-sampahnya. Nah, yang menarik lagi kan kemarin sempat isu tuh, termasuk di salah satu postingannya beli bahwa kita merasa menjadi sangat nasionalisme dengan cara memajaki laut begitu kira-kira. Jadi saking ini kita penting banget di posisi Indonesia dan dilewatin oleh perairan internasional dan kapal-kapal asing. Dan berarti ada peluang devisa sebenarnya di situ yang bisa kita tarik. Nah, apakah itu salah kaprah ataukah kita salah dalam memandang laut kita gitu, Beli? Pertama gini, harus dipahami banget bahwa laut itu kan tadinya dari awalnya bukan milik kita. Laut itu ya milik semua orang, bebas kan gitu. Tapi kemudian ada usaha dunia, biasa kan berubah nih pandangannya. Ada yang mengatakan harusnya laut itu dimiliki oleh sebuah negara agar jelas. Ada juga yang tetap laut itu harus dibebasin aja, siapa yang mau ya silahkan. Dua pandangan ini kemudian berkompromi kan. Nah muncullah kemudian yang kita akui hari ini itu kombinasi dari dua itu, Andika. Kombinasinya gini, ada laut yang boleh dimiliki, makanya ada laut teritorial, laut ZEE itu boleh dimiliki oleh negara. Tapi kan ada laut bebas yang memang tidak dimiliki siapapun. Itu komprominya. Kompromi pertama itu. Kompromi kedua, biarpun ada laut yang dimiliki oleh suatu negara, tapi kalau urusan lewat, itu negara tidak boleh nyetop, nggak boleh melarang gitu. Karena memang filosofi dari awalnya laut itu memang milik semua orang tadinya gitu. Nah itu dua hal yang harus dipahami dulu. Nah yang kedua sekarang soal tadi bagian kita mendapatkan keuntungan, contohnya di Selat Malaka misalnya, atau dimanapun saja lah. Satu, apakah itu milik kita? Boleh dibilang iya, sesuai hukum iya. Tapi kan hukum juga mengatakan kamu boleh memiliki, dalam arti silahkan ambil ikannya, silahkan ambil migas yang di sana silahkan. Tapi ada hukum itu juga bilang, tapi kalau orang lewat harus kamu bolehkan loh ya, karena begitu kesepakatan kita gitu. Jadi artinya milik kita iya, kekayaannya iya, tapi kalau orang lewat harus dibolehkan. Nah orang lewat itu ada macam-macam tuh ininya, prosedurnya. Dia namanya lintas damai kayak gitu ya. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, itu ada jelas. Artinya adalah yang paling penting adalah kita tidak boleh majakin orang yang lewat di laut kita. Itu hukumnya bilang gitu. Tapi kalau apakah itu berarti kita nggak bisa dapat keuntungan? Jawabannya bisa. Karena kalau dia lewat di sekitar kita, dia kan pasti perlu logistik kan. Perlu logistik, perlu ini itu. Jadi kalau kita bangun pelabuhan di situ yang bagus banget, dia nggak usah disuruh mampir juga akan mampir. Dan kalau mampir pasti bayar gitu. Jadi di situ yang
yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan ini secara ekonomi. Jadi artinya bisa nggak kita narik keuntungan? Bisa, dengan tegas saya katakan bisa, tapi harus menyediakan spesifik service. Tapi tidak bisa kalau kita dengan cara majakin orang yang sekedar lewat, gitu. Kira-kira. Oke. Jadi dia lah. Iya, harusnya kita lebih istilahnya lebih kritis. Oh, kalau itu kita jualan aja kan sama kayak di gang lagi sempit. Atau kalau ada jualan rokok, jualan gorengan, justru ramai di situ. Nah, justru harusnya logika yang sama harus kita bisa terapkan di Selat Malaka. Ya, mirip sama gang juga itu tadi kan. Kita kan nggak mungkin masang portal doang. Pokoknya kamu lewat portal. Kalau nggak ada alasan ya. Gitu. Jadi kalau lewat tempat wisata beli biasanya pasang portal aja, emang nggak sediakan apa-apa biasanya. Iya. Nah, kalau dalam konteks ini berbeda berarti kan karena kedaulatan itu. Tapi kalau lewat gitu. Ya. Atau yang ini mungkin yang kita rasakan bahwa cara kita memandang laut masih berbeda karena kita masih pandangannya darat, semuanya hak itu kita miliki. Ketika kita lewat jalan orang berarti harus permisi dan harus kalau nggak diizinin berarti harus lewat yang lain. Nah, ini mungkin yang sejak zaman dulu mungkin Pak Jokowi mungkin sedang bahwa bangsa kita masih banyak membumi laut gitu kira-kira. Mungkin pendapat beli bagaimana ya kalau sekarang, apakah perspektif kita memunggungi laut itu masih ada sampai sekarang? Saya rasa kemungkinan besar iya. Buktinya seperti tadi. Ketika kita menganggap bahwa laut adalah seperti halaman rumah gitu. Yang bisa kita pajakin, yang bisa kita apa itu. Kalau soal mengambil keuntungan dari situ saya setuju. Kita udah clear itu ya. Tapi bagaimana cara kita mengambil keuntungan dari situ? Rupanya perspektifnya daratan sekali. Nah, jadi mindset itu kayaknya masih ada sih kalau saya bilang. Tapi dengan adanya sekarang rame-rame atau apapun lah ya tentang poros maritim, tentang banyak orang diskusi, saya sih optimis orang akan lama-lama akan paham. Iya, menarik sebenarnya karena mungkin karena ya itu tadi mungkin menurut saya jadi nasionalisme kebablasan karena kan pandangan kita mau pulau terluar adalah halaman terdepan Indonesia. Berarti kan kira-kira gitu kalau kemarin tuh doktrinnya. Nah, halaman terdepan berarti harus di portal gitu kalau bahasa. Ya betul. Mungkin kalau klaster nggak perlu di portal kalau modelnya klaster beli kira-kira gitu. Kalau perumahan biasanya dipagerin itu biasanya beli. One system gitu. Nah, yang menarik lagi sebenarnya banyak sebenarnya yang saya list dari beli ini agak panjang juga sebenarnya. Harus dikompres jadi 30 menit agak susah juga sebenarnya. Nah, yang menarik lagi sudah tadi mulai dari surveyor darat, kemudian main ke surveyor laut, kemudian sekarang jadi punggawa hubungan internasionalnya di UGM. Bagaimana itu bisa berkorelasi, Bli? Bagaimana seorang surveyor yang biasanya kalau bayangan saya teodolit yang terdekat ya. Nah, kemudian jadi punggawa di kepala hubungan internasionalnya UGM. Kira-kira bagaimana ceritanya, Bli? Saya juga bingung itu. Itu kecelakaan juga mungkin, Bli. Kalau mau merekonstruksi ceritanya itu karena kemudian saya belajar batas maritim, Monika. Itu kan ternyata erat sekali kaitannya dengan diplomasi. Karena dengan diplomasi saya bersahabatlah dengan banyak orang Kemlu gitu ceritanya. Nah, dengan orang Kemlu lalu saya kemudian juga berurusan dengan belajar segala macam itu diplomasi, hukum laut, kaitannya sampai BB gitu akhirnya kemudian proyek dan penelitian saya gitu. Nah, suatu hari memang akhirnya kan saya kenal jadi banyak sekali diplomat. Dalam hal ini yang nanti kalau mungkin ada yang nonton, ada yang kenal dengan Pak Hafaz Ugroseno, itu salah satu yang diplomat pertama yang saya kenal yang sekarang di Jerman beliau. Nah, suatu hari itu, jadi kan kita jadinya berteman kan. Berteman itu artinya saya berguru sama beliau lah dari awal, segala macam banyak tanya. Walaupun sering dimarahin juga sebenarnya kalau dulu karena biasa kan soal salah pandangan segala macam atau perbedaan pandangan. Tapi saya banyak berguru dari orang seperti beliau itu. Nah, sehingga akhirnya ketika saya tiba dari UGM, kan sering ngundang beliau kan gitu kan. Ngundang untuk cara segala macam. Akhirnya orang-orang di UGM tahu, salah satunya yang pejabat-pejabat rektorat segala macam, melihat kemungkinan ini dugaan saya ya, melihat bagaimana saya berinteraksi secara internasional erat kaitannya dengan diplomasi gitu. Nah, suatu hari saya ngundang Pak Hafaz jadi moderator beliau, yang datang Ibu Wakil Rektor yang menangani urusan kerjasama internasional gitu.
waktu itu saya jadi moderator lah, seperti biasa saja, kita memang tugas kita begitu. Nah, rupanya mungkin beliau merasakan ada ketertarikan atau penasaran atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang akhirnya mungkin beliau mencari tahu kan begitu. Akhirnya ngobrol, kayaknya ada semacam kecocokan lah gitu ya ininya. Saya juga udah bilang waktu itu, tapi kalau dari segi background saya sebenarnya tidak punya latar belakang pendidikan formal hubungan internasional. Tapi dia mencoba meyakinkan karena pengalaman. Saya kan pernah di PBB juga kerja di New York ya, artinya magang. Itu kemudian ya saya dites lah begitu kira-kira, dicoba. Dan saya sih intinya ya karena ada kesempatan, lalu saya pikir ini kesempatan untuk mengabdi mungkin ya kalau saya boleh bilang. Saya coba sajalah itu dengan terbaik yang saya bisa. Ternyata berlanjut gitu. Jadi karena berapa kali saya ikut yang rapat bilateral itu sangat buat saya sih jelimet ya, karena waktu itu sempat yang khususnya MOU Box. Waktu itu Indonesia mengusulkan amandemen dari kata should jadi kata shall. Menurut saya yang awam kan itu biasa aja ya, nggak ngaruh apa-apa pokoknya. Apa sih pokoknya sama aja gitu. Nah ternyata itu debatable sampai kita harus di apa istilahnya, meetingnya itu harus dipospon dulu. Kita harus ngomong sendiri dulu itu. Aduh, makanya itu untuk Beli Andi yang berposisi di hubungan internasional luar biasa sekali itu pasti tata bahasanya. Hari ini masih belajar terus, tapi kan kita punya legal staff ya, Andika. Artinya yang paham itu saya punya staff yang memang benar-benar dari hukum internasional. Jadi ya udah. Iya. Ada staff ahlinya Beli ya. Nah, yang selain itu yang menarik dari Beli Andi ini sebenarnya di luar beliau sebagai akademisi, beliau juga sebagai influencer kalau bahasa gaulnya sekarang. Mungkin dulu masih zamannya blogger, vlogger, sekarang influencer. Kira-kira, nah itu bagaimana bisa ceritanya begitu ya Beli? Kenapa tertarik? Agak itu pertanyaan pertama deh kalau gitu. Beli pilih Facebook, Twitter, Instagram, atau YouTube? Oke, saya merasakan itu audiensnya beda-beda, Andika. Oke. Tapi kalau bicara soal audiens terbanyak, mungkin kalau boleh saya duga gitu ya, yang instan itu kayaknya Instagram. Kalau saya berarti kepentingannya bukan media sebenarnya, tapi sebagai seorang guru, saya tahu isu yang saya pegang ini isu yang tidak begitu menarik mungkin atau tidak begitu umum ya. Jadi saya punya tugas lebih berat untuk bagaimana menjadikan isu ini menjadi akrab bagi anak-anak muda. Sebenarnya itu intinya banget. Kalau saya ingin membuat ini menjadi akrab, berarti saya harus rela belajar menggunakan media-media yang memang akrab dengan anak muda itu. Intinya bukan soal ntar kalau memang medianya ganti, saya akan ganti kok gitu. Beradaptasi itu tadi Beli ya. Iya. Filosofinya tetap dari guru tadi ya, beranjaknya dari guru. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin anggapannya agak sulit, terlalu teknis, menjadi sesuatu yang readable gitu, mungkin lebih mudah dicerna, lebih. Dan itu menurut saya menarik. Jadi ya ada dua hal akhirnya kan di situ kan. Satu, kita akhirnya ada di satu arena yang banyak orang. Peluang kita untuk menyampaikan sesuatu kepada banyak orang lebih tinggi, itu satu. Tapi kemudian tantangan barunya adalah ini orang-orang kan awam, belum tentu jurisi, belum tentu kelautan. Jadi saya berarti harus menantang diri sendiri gimana caranya bicara nih sekarang di panggung ini agar banyak orang yang tahu. Jangan sampai dikasih panggung bagus banyak orang tapi ngomongnya tetap aja dengan gaya yang sama sehingga nggak ada yang ngerti gitu. Jadi itu tantangan. Terus tantangan tersendiri dulu, termasuk saya sebenarnya Beli, ketika saya memberanikan diri mengundang Beli, yang saya pelajari harus hukum laut itu. Aduh, yang saya tahu kemarin kan saya tahunya HACCIS, karena kita HACCIS itu salah satu prioritas di perikanan kita, karena hampir 2/3 laut dunia adalah HACCIS yang harus kita bisa akses. Kemudian ada juga HACCIS yang bisa diprotected karena dia HACCIS pocket, karena dikelilingi sama negara-negara, jadi nggak bisa ngakses apa-apa. Kalau negaranya tetangganya setuju ditutup, boleh ditutup. Udah sampai situ tuh. Dan ini jadi saya harus seharian sendiri saya nontonin ulang semua videonya Beli biar bisa ngobrolnya cocok gitu. Waduh, ini luar biasa nih, terima kasih.
Iya, iya, terima kasih Bli sebenarnya. Nah, kemudian yang menarik, kalau follower udah nggak usah dibahas lagi lah ya. Follower, kemudian engagement itu udah nggak perlu. Yang menarik adalah bagaimana Bli membagi waktunya. Jadi ini kalau saya kepoin nih ya Bli ya. Jadi Bli ikut Twitter itu sejak 2010 hingga hari ini. Berarti ada sekitar di datanya ada 38.000 tweet dalam rentang 10 tahun tadi. Yang artinya itu Bli tweet 10 kali tweet per hari. Oh, oke, gitu ya. 10 tweet per hari, dan yang menariknya adalah Bli aktif pada saat jam 7 sampai jam 9 dan jam 2 sampai jam 5, yang artinya emang wajarnya jam kerja. Yang menurut saya, oh ini benar-benar family man ya. Jadi benar tetap meluangkan waktunya. Ini belum termasuk update Twitter juga, update IG juga, update YouTube-nya juga. Dan menurut saya, bagaimana Bli bisa membagi waktunya? Yang saya bikin lagu sekarang aja, saya harus nyuekin istri, harus nyuekin anak yang nggak bisa main bola bareng saya. Jadi ini luar biasa yang harus saya pelajari sebenarnya. Mungkin saya tidak sebagus yang kelihatan pasti ya. Maksudnya gini, mungkin saya mau bahas sedikit tentang statistik tadi. Terus terang aja, kalau Twitter saya belakangan tidak terlalu aktif sebenarnya. Dalam arti, nah yang Aksa benar-benar puncak aktif Twitter itu ketika sekolah di Australia. Nah itu kan memang kan ada masanya sendiri ya. Betul. Kalau sekarang saya lebih ke tidak, mungkin sehari belum tentu sekali juga sih kalau saya sekarang. Iya. Belakangan ini, tapi Instagram ini saya punya statistik Instagram juga loh Bli. Jadi Bli posting 9 post per week. Berarti sekitar ada satu hari yang 2 kali posting Bli. Satu hari 2 kali, betul. Nah, itu kelihatannya statistik selama WFH itu, work from home. Oh iya, karena per week ya betul. Kalau dulu saya konsisten itu sehari sekali. Jadi pagi sebelum ngantor gitu posting. Kalau saya sih merasa ya, yang saya posting ini aku tanyain dulu pada diriku sendiri, ini ada gunanya nggak ntar sama bagi orang yang ngelihat gitu. Rasanya sih sudah tak pastikan ada gunanya paling nggak, walaupun jelas tidak semuanya bisa kita pastikan akan melihat manfaatnya. Misalnya seperti mahasiswa yang lagi skripsi atau segala macam, itu saya merasa posting sekali. Nah kalau sekarang karena benar-benar di rumah, engagement sosial media tinggi sekali, saya merasa kayaknya 2 kali, kalau memang lagi perlu tuh kayaknya nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Jadi iya, menarik sebenarnya Bli. Karena waktu tadi ya, belum aku jawab. Sebenarnya sama aja kalau kita mungkin, jadi gini, anakku kan udah remaja, 14-15 tahun. Jadi di rumah tuh ada anak, ponakan, istri, yang semuanya udah punya dunia masing-masing gitu. Engagement dengan keluarga itu ya di waktu yang normal, makan malam, sarapan gitu. Jadi tidak terlalu tinggi kebutuhan untuk benar-benar interaksinya dalam arti ini ya. Gitu. Tapi tetap aja kita kan, karena kan mertuaku di Jogja juga. Jadi tiap minggu kita pasti nengok beliau gitu. Iya. Tidak ideal sih sebenarnya, tapi ya paling nggak ya tetap terjadilah ya ngobrol sama anak. Iya. Karena sebenarnya kayak bagi saya sih menurutnya gumun ya, kalau gumun apa bahasanya, aneh gitu. Ketika seorang akademisian mau main ke IG, mau main ke Twitter, kan bahasanya itu tadi agak dikemas berbeda. Bahkan maksudnya kalau saya pemain Facebook, ini IG ini saya baru sekarang, mungkin kalau dulu saya cuma bikin create, terus mungkin banyak sarang laba-labanya kalau misalnya dia benar-benar rumah ya. Nah, yang menarik adalah bagaimana, belum tadi yang gambarnya yang biasa jadi panjang, kemudian harus jadi kotak kalau di IG. Kemudian dari IG tadi kan teksnya panjang, kemudian ke Twitter cuman dibatasin sekian. Nah itu kan kerjaan sendiri tuh Bli sebenarnya. Jadi bagaimana Bli tetap passion di situ sebenarnya? Saya intinya itu kan sebenarnya kalau boleh bilang ya agak muluk-muluk ini ya, berbagi itu saja sih intinya. Berbagi intinya satu. Kedua, saya juga percaya bahwa di media-media yang berbeda itu ada orang berbeda. Karena ada orang bilang gini juga, udah kamu di Facebook aja, ngapain sih kemana-mana lagi gitu kan misalnya kan. Benar juga pendapatnya, saya hormati. Tapi kalau karena saya tahu di lain tuh beda orangnya, di IG beda, di Facebook beda. Kalau memang saya
benar-benar ingin audiensnya itu gede dalam arti positif ya Nick. Karena saya tidak punya apapun gitu. Maksudnya nggak bakal nyalon juga atau nggak ada semangat berbaginya gitu ya beliau. Sehingga kemudian ya udah saya bagi ke media yang berbeda dengan tujuan memang semakin banyak orang yang mengetahui hal itu. Kenapa itu? Karena saya yakin apa yang saya bagikan itu benar gitu. Ada gunanya. Kayak misalnya tentang laut gitu. Saya yakin banget tentang batas laut itu orang harus tahu kok. Karena kalau enggak, walaupun dia bidangnya beda ya, paling tidak nanti kalau dia dengerin satu video provokatif, dia nggak akan kemakan dengan cepat gitu maksudnya. Walaupun mungkin kita mungkin tidak kerja di KKP, tidak kerja di mana, tapi kan bisa kan orang yang kerja di bidang apapun, tapi kita itu melihat satu video yang provokatif atau gimana, hanya gara-gara dia nggak tahu sama sekali bisa kemakan, salah, bahaya gitu. Makanya kemudian ya udah kalau memang di media itu beda itu orangnya berbeda, ya udah saya posting aja di media yang berbeda. Tapi memang masalahnya kemudian adalah saya harus belajar. Oh ternyata di lain itu gini ya modelnya, ternyata di Facebook itu gini ya sekali gitu. Jadi memang harus belajar jadinya. Iya. Iya itu yang salah satu yang saya hadapin sekarang sebenarnya. Nah, ini kebetulan nih kita sudah tinggal 3 menit lagi sesuai janji saya untuk 30 menit Bli. Ini mungkin sebagai penutup satu kalimat untuk Indonesia. Entah Bli mau buatkan untuk pejuang beasiswa kah? Yang kaula muda yang generasi Z sekarang juga terserah Bli, silakan. Yang paling pertama menurut saya tuh gini, kebenaran yang mungkin paling menarik untuk kita pegang itu adalah kebenaran yang kita perjuangkan dan kita cari gitu. Saya selalu bilang gitu Andika, ketika dengerin saya ceritakan misalnya, walaupun mungkin kata orang saya udah belajar banget batas maritim, mungkin ada juga yang bilang saya ahli misalnya gitu. Tapi saya selalu bilang sama yang mendengarkan, terutama anak muda, jangan 100% percaya sama saya. Itu penting loh. Jadi sisakan beberapa persen untuk bertanya atau nggak percaya bahkan, karena itu artinya kita akan mencari. Jadi kepada saya saja, yang udah belajar hampir 20 tahun nih tentang batas maritim, sebaiknya jangan percaya gitu 100%. Artinya saya juga ingin mengatakan, apalagi kalau teman-teman melihat orang lain yang memang kita nggak pernah tahu latar belakang pendidikannya apa. Gitu. Itu yang pertama banget ya. Yang kedua, sesuatu yang common sense kedengarannya benar atau menarik, itu belum tentu sesuai dengan aturan main. Ya. Sehingga kemudian kalau kita dengar sesuatu yang menarik, cek dulu nih, aturan mainnya gimana? Benar nggak seperti itu? Itu yang kedua sih. Yang ketiga tentu saja saya tetap percaya bahwa orang harus punya imajinasi gitu. Tapi kan imajinasi itu tadi membuat kita mencari kebenaran kan. Kalau kita nggak punya imajinasi, kalau kita dengar sesuatu percaya. Atau sekedar nggak percaya. Sekedar percaya dengan sekedar nggak percaya itu juga sama bahaya menurut saya. Ya kan? Langsung percaya atau langsung nggak percaya sama bahayanya. Di balik itu harus ada imajinasi sih. Kalau kita memang agak percaya ya berarti kita mencari kebenaran tambahan yang menguatkan. Kalau kita nggak percaya pada sesuatu, berarti kita mencari alternatif kebenaran. Gitu. Kan semuanya perlu usaha gitu. Artinya itu berlaku untuk mereka yang lagi sekolah, mereka yang lagi berjuang untuk dapat beasiswa, mereka yang lagi seperti Bro Andika sekarang lagi tesis, semuanya saya kira itu perlu imajinasi seperti itu. Gitu. Karena the true sign of intelligence kata Einstein is not knowledge but imagination. Jadi teruslah berimajinasi, teruslah bermimpi, kira-kira gitu Bli ya. Ya. Terima kasih Bli, sesuai janji saya 30 menit. Terima kasih sudah mau berbagi inspirasinya seperti biasa. Karena diperlukan banyak orang-orang seperti Bli yang bisa menginspirasi teman-teman generasi. Saya juga terinspirasi dari yang muda seperti Andika nih, berjuang terus lah semuanya. Terima kasih Bli. Salam buat Mbak Asti dan Ita. Ya. Terima kasih. Selamat sore Bli. Selamat sore. Mari. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan memantau di Facebook kami. Insya Allah rekamannya maupun videonya nanti akan diupload di YouTube maupun di Spotify untuk di podcast biar lebih ringan untuk didengarkan kembali. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir.
untuk halaman untuk merujuk kembali, teman-teman bisa berkunjung ke link yang ada di layar ini. Kemudian jika teman-teman ada yang tertarik dan saya sangat berharap untuk membagikan ceritanya, saya sangat berbesar hati. Saya sangat senang bisa mendengarkan cerita teman-teman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.